Video ini dipersembahkan oleh odosinergi.com, konsultan kesehatan sinergi. Selamat pagi sahabat sinergi, salam sehat bersama saya, Odo, konsultan Smart Detox dari sinergi. Ya, untuk beberapa video ke depan, saya akan mereview tulisan dari Angga Wedaswara. Terima kasih untuk saudara Angga Wedaswara yang telah berbagi dengan membuat sebuah jurnal positif dari yang pernah positif untuk yang positif versi 2. Nah, karena cukup banyak jurnal yang telah beliau sampaikan dalam sebuah tulisan, untuk itu saya akan membagikan dengan beberapa video lanjutan. Untuk itu, bagi teman-teman semua, silakan subscribe dari video saya, dari YouTube saya ini, untuk dapat mendapatkan update selalu dari video-video saya seputar COVID terutama dan penanganannya. Nah, kita mulai ya, karena ada 27 halaman dari Mas Angga Wedaswara ini, sehingga saya butuh beberapa kali video untuk mereviewnya. Saya bacakan ya teman-teman. Mari kita mulai membuka jurnal ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tidak semua orang berkesempatan mengalami positif COVID-19. Yup, sebaiknya sikap saat ini divonis COVID-19 adalah dengan cara bersyukur saja dan tetap berpikir positif. 2 minggu atau 14 hari bukan waktu yang lama kok buat me time atau sekedar bersyukur bahwa kita masih bisa membaca jurnal ini meski divonis positif COVID-19. Yang pertama disampaikan 6 gejala virus corona ringan yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama, kehilangan indera penciuman atau perasa, kemudian merasa kelelahan fisik, merasakan kelelahan mental. Yang ketiga, kemudian mata memerah, sakit perut dan diare, dan kehilangan nafsu makan. Gejala varian corona baru, ada 7 gejala varian corona baru. Yang pertama, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala. Namun para ahli sangat yakin bahwa memang varian B117 amat menular, namun tidak lebih mematikan. Dari Prof. Jubairi Jurban, Ketua Satgas Covid ya. Kemudian kehilangan selera makan. Bukti penularan yang sangat tinggi terlihat dari kenaikan kasus di Inggris mencapai 90% varian baru dalam 2 minggu. Varian ini pun sudah ditemukan di Australia, Jerman, Italia, India, Selandia Baru, Singapura, dan lainnya. Kemudian ada ruam kulit, diare, dan rasa kebingungan. Jika Anda mengalami gejala apapun terkait COVID-19, jangan ambil resiko. Anda dan keluarga harus segera melakukan isolasi dan idealnya sesegera mungkin untuk melakukan tes. Nah, ini kemudian saudara Angga menceritakan awal mulanya menderita positif COVID. Oke, perkenalkan, saya Angga Wedaswara, tinggal di Kota Bandung Barat. Saya dinyatakan positif melalui hasil swab yang dilakukan pada tanggal 7 November 2020. Awalnya, gejala
terjadi tanggal 30 Oktober 2020 selepas maghrib. Tiba-tiba badan demam dan terasa linu di persendian. Gejalanya mirip seperti gejala awal mau flu atau tipes. Sampai esok harinya masih demam ditambah dengan mual dan muntah setiap masuk makanan. Tanggal 2 November berobat ke dokter untuk kemudian disarankan pemeriksaan ke puskesmas untuk COVID. Kenapa puskesmas? Biar kalau swab gratis katanya. Tapi karena baru 2 hari demam, belum bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Disarankan datang esok harinya lagi. Karena khawatir betul kena COVID, sejak hari itu juga memutuskan untuk karantina secara mandiri. Tanggal 3 November kembali ke puskesmas untuk lanjut dengan pemeriksaan darah. Alhamdulillah semua baik. Disinilah kekhawatiran atas COVID jika ada. Setelah komunikasi dengan dokter, diminta memantau semua gejala yang merujuk COVID hingga hari Jumat tanggal 6 November. Jika ada gejala, diarahkan untuk langsung datang ke puskesmas. Sejak hari itu juga memutuskan untuk karantina mandiri. Nah, ini poin yang pentingnya ya teman-teman ya. Kemudian tanggal 4 November mulai ada terasa tidak maksimal penciumannya. Nah, ini gejala khas COVID nih. Tanggal 5 November gejalanya hilangnya penciuman makin kentara. Tanggal 6 November pagi memutuskan kembali ke puskesmas dan melaporkan gejala hilangnya tepatnya sih berkurang atau memudar penciuman. Hari itu baru tahu saya dari Dr. Yogi di Puskesmas Garuda Bandung sebagai gejala anosmia atau tidak merasakan penciuman. Langsung pagi itu juga diarahkan untuk swab dan kembali esok harinya untuk swab kedua. Dan tibalah hasil swab pertama di hari Minggu tanggal 8 November. Alhamdulillah Dr. Yogi mengabari bahwa hasil swab pertama negatif. Untuk dinyatakan negatif harus 2 kali negatif ya Pak. Untuk sambil menunggu hasil tetap isolasi mandiri ya dulu ya Pak, begitu pesan dokter. Via WhatsApp yang diterima setelah selesai sholat maghrib. Alhamdulillah bersyukur sambil berharap-harap cemas atas hasil yang kedua. Alhamdulillah tibalah pada hari yang dinantikan 11 November. WhatsApp Dr. Yogi mengabarkan bahwa hasil swab tanggal 7 November positif. Sore itu rasanya langit-langit kamar mau runtuh. Membayangkan akan mengisi 4 hari ke depan dengan karantina di rumah sendirian. Nah, jadi poinnya di sini untuk dinyatakan negatif harus 2 kali negatif. Ya, sambil menunggu hasil itu harus tetap isolasi mandiri. Kemudian apa yang saya lakukan saat pertama kali dinyatakan positif COVID-19? Yang pertama, mengabari keluarga yang paling aman menerima informasi soal kondisi kita yang telah positif COVID-19. Usahakan tidak mengabari dulu orang tua, utamanya yang sudah sepuh atau mungkin punya penyakit jantung kronis. Karena bisa jadi ini kabar yang sangat menyedihkan buat mereka. Tenangkan diri, kabari keluarga yang bisa mengambil langkah taktis tentang proses karantina kita selanjutnya. Kedua, mengabari aparat setempat. Dalam hal ini, saya telepon Pak RT langsung agar bisa mengambil sikap dan tindakan secara protokol kesehatan yang benar tentang menangani warganya yang mengalami COVID-19 ini. Syukur-syukur ada akses ke Satgas COVID di tempat kita tinggal. Kemudian, mengizinkan aparat setempat untuk menginformasikan bahwa ada saya di rumah yang sedang melakukan karantina mandiri. Jangan ditutupi ya, ini bukan aib. Demi menjaga kesehatan agar
tidak ada anak-anak kecil bermain di halaman atau menyentuh-nyentuh motor di depan rumah. Tentunya agar ada informasi yang valid, yang sah, agar tidak menjadi rumor di lingkungan yang nyata-nyata akan meresahkan tetangga. Tentunya juga dengan cara seperti ini, mungkin tetangga akan membantu memikirkan kondisi kita saat kita berada sendirian di rumah. Salah satunya makanan. Tentunya tidak mungkin saat itu keluar beli makan. Ya, kecuali mereka mau diketok rumahnya dan dikunjungi saya. Ya, untuk video tentang jurnal positif dari orang yang pernah positif, untuk yang positif versi 2 dari Mas Angga Wedaswara ini, saya cukupkan sampai di sini. Nantikan video yang selanjutnya untuk bisa kita ambil hikmahnya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih dari saya. Silakan subscribe video saya ini, YouTube saya, sehingga teman-teman bisa selalu update informasi-informasi tentang COVID-19, bagaimana penanganannya dan apa-apa yang harus kita lakukan, serta bagaimana mencegahnya agar keluarga kita tetap sehat dalam menghadapi pandemi ini. Demikian review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat. Salam sehat bersama Sinergi.